Halo semuanya, balik lagi di channel Aku Anime dengan admin Nain di sini. Di video Mari Bahas Harem kali ini, gue akan membahas harem yang dimiliki oleh Ichika Orimura dari anime Infinite Stratos. Oke, sebelum masuk ke kontennya, gue mau sedikit bahas sinopsis anime ini. Barangkali karena terlalu lama menunggu season 3 yang tak kunjung datang, kalian malah lupa sama sinopsis anime ini. Jadinya gue mau ingetin lagi sekilas cerita mengenai Infinite Stratos ini. Infinite Stratos atau IS merupakan teknologi exoskeleton yang digunakan sebagai senjata yang dikembangkan oleh Jepang, dan sekarang IS telah menjadi senjata yang digunakan dan diproduksi di seluruh dunia. Walau begitu, IS hanya dapat dioperasikan oleh kaum wanita saja. Tidak ada laki-laki yang bisa menggunakannya. Di suatu hari, ada anak laki-laki bernama Orimura Ichika yang secara tidak sengaja menyentuh IS yang diletakkan di ruang pelatihan pilot-pilot IS yang baru. Setelah IS tersebut disentuh, ternyata IS tersebut menyala. Mulai saat itulah Ichika menjadi laki-laki pertama dan satu-satunya yang bisa menggunakan IS. Untuk dapat belajar menggunakan IS secara maksimal, Ichika harus masuk ke sekolah IS yang mana semua murid-muridnya adalah perempuan. Cerita aksi yang diikuti dengan komedi romantis yang seru pun menanti Ichika. Di video ini juga gua bakal sedikit bahas novelnya di akhir video ini, jadi tonton terus dan jangan di skip videonya. Nah, karena Ichika telah masuk ke sekolah yang hanya berisi wanita, jadi udah gak aneh lagi kalau anime ini akan bergenre harem. Tapi kalau gue yang masuk sekolah itu, genrenya bakal nambah satu, yaitu main kontrol. Oke lah, kita akhiri basa-basi kita di awal video ini. Mari kita mulai, mari bahas haremnya. Harem Ichika yang pertama adalah Hoki Shinonono. Hoki adalah teman masa kecil Ichika. Ichika dan Hoki pertama kali bertemu saat mereka sama-sama mengikuti kelas kendo, dan saat itu mereka selalu bersama selama 4 tahun. Hoki sangat menyukai Ichika, tapi dia malu untuk mengungkapkan cintanya itu dan sering marah-marah untuk menutupi perasaannya itu. Ya, tipe-tipe cara tsundere lah gitu biasalah. Pada 6 tahun sebelum cerita dimulai, Ichika mengatakan bahwa dia akan menjadi pacar Hoki jika Hoki bisa memenangkan turnamen kendo tingkat nasional. Namun karena kakak Hoki memperkenalkan mesin IS, keluarga Hoki dimasukkan ke dalam program perlindungan yang menyebabkan Hoki harus berpisah dengan Ichika. 6 tahun kemudian, Ichika dan Hoki dipertemukan kembali dalam Akademi IS, dan mereka berdua secara kebetulan menjadi roommate yang tinggal dalam satu kamar. Saat festival Shinonono, Hoki akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan cintanya pada Ichika. Hanya saja suara Hoki terganggu oleh suara kembang api yang membuat perkataan Hoki saat itu tidak terdengar sama sekali oleh Ichika. Yang kedua adalah Cecilia Alcott. Cecilia adalah teman sekelas Ichika. Awalnya Cecilia memaki-maki Ichika dan menantangnya dalam sebuah duel. Dalam duel itu Cecilia sudah diuntungkan dengan beberapa hal, dan karena itu Ichika kalah dari Cecilia. Tapi karena Ichika saat itu berusaha keras dan sempat membuat Cecilia kesulitan, Cecilia akhirnya berubah pikiran dan malah mulai menyukai Ichika. Sejak saat itu Cecilia menjadi lebih baik pada Ichika. Dalam volume 11, hubungan mereka sudah sangat dekat, dan Ichika juga sudah disebutkan menyukai Cecilia. Dan menurut gua, hubungan antara Cecilia dan Ichika ini adalah yang paling dekat jika dibandingkan sama haremnya yang lain. Dan meski gua tim Laura, gua akuin emang di sini Cecilia lebih unggul, dan bisa aja Cecilia memenangkan Ichika untuk dirinya sendiri. Tapi berbeda cerita jika Ichika memilih harem ending. Dalam volume 11, Ichika meluk Cecilia sebagai hadiah ulang tahunnya. Dalam volume ini juga Ichika diketahui pergi berkencan dengan Cecilia ke sebuah taman hiburan tanpa diganggu oleh haremnya yang lain. Yang ketiga adalah Ling Yin Huang, atau dalam bahasa Jepangnya itu biasa disebut Rin Fan. Sama halnya dengan Hoki, Rin adalah teman masa kecil Ichika. Tepat setelah Hoki berpisah dengan Ichika, Rin datang sebagai murid pindahan ke kelas Ichika. Dan mulai dari sini mereka berdua saling kenal dan saling dekat. Rin sudah jatuh cinta pada Ichika sejak saat Ichika melindunginya dari beberapa orang pengganggu di sekolah. Tapi mereka berdua sempat berpisah selama 1 tahun dan akhirnya bertemu lagi saat Rin datang ke Akademi IS. Rin sangat cemburu ketika Ichika dekat dengan wanita lain dan kadang-kadang marah sama Ichika. Ya, sifatnya gak beda jauh sih sama Hoki. Yang keempat adalah Charlotte Dunois. Awalnya Charlotte adalah mata-mata yang dikirim oleh ayahnya untuk memantau bagaimana Ichika bisa mengendalikan perangkat IS. Dia awalnya dikenalkan sebagai pria bernama Charles Dunois. Karena ada pria lain di sekolah itu, Ichika senang dengan kedatangan Charles ini. Di ruang ganti, Ichika mengatakan bahwa dia lega karena Charles pindah ke sekolah IS. Karena menurutnya, menjadi satu-satunya cowok di sekolah itu sangat sulit. Di sini, Charles sedikit malu untuk mengganti pakaiannya di hadapan Ichika. Jadi dia meminta Ichika untuk berbalik badan, dan boom! Dalam 2 detik, Charles sudah selesai mengganti pakaiannya.
Dan akhirnya penyamaran Charles terbongkar ketika Ichika membuka pintu kamar mandi dan secara tidak sengaja melihat tubuh Charlotte yang mantap. Setelah momen itu, Charlotte memberitahukan alasan kenapa dia cross-dressing sebagai pria di sekolah itu. Dibandingkan dengan haremnya yang lain, Charlotte sebenarnya menghabiskan banyak waktunya bersama Ichika. Udah sekamar, latihan bareng, sampai mandi juga bareng. Jadi bisa dibilang, Charles adalah saingan berat bagi harem Ichika yang lain. Yang kelima adalah the most cutest character of all time, the one and only Laura Bodwig. Di awal perkenalannya, Laura diketahui sangat membenci Ichika karena kakaknya yaitu Chifuyu meninggalkan Jerman. Selain itu, Ichika juga membenci Laura karena dia sudah hampir membunuh Cecilia dan Rin saat latihan. Oleh karena itu, Ichika bertekad untuk mengalahkan Laura dalam pertandingan resmi. Ichika juga semakin marah ketika perangkat IS Laura ternyata menyalin gaya bertarung Chifuyu. Tapi hubungan mereka berdua berubah drastis ketika Ichika menyelamatkan Laura dari IS-nya. Karena sudah tahu bahwa Ichika adalah pria yang kuat, akhirnya dia jatuh cinta pada Ichika. Laura juga langsung mencium Ichika di depan orang banyak dan memintanya untuk menikah dengannya. Inilah kenapa gue suka Laura. Dia orangnya langsung to the point, gak kayak haremnya yang lain. Dan sampai saat ini, Laura adalah satu-satunya harem Ichika yang secara terang-terangan mengungkapkan cintanya pada Ichika. Dalam novel, Ichika dan Laura sudah saling mencintai satu sama lain. Hanya saja, karena insiden penembakan di satelit Excalibur dalam light novel volume 11, Ichika sempat dikabarkan mati setelah ditembak oleh Deathray saat Ichika mencoba mendekati Excalibur. Laura kemudian menyimpan dendam pada Excalibur. Mengenai Ichika yang dikabarkan mati ini bakal gua bahas di akhir video ini, jadi tonton terus. Yang keenam adalah Tatenashi Sarashiki. Tatenashi ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melindungi Ichika dan mencegah perangkat IS Ichika dicuri oleh orang lain. Tatenashi sering menggoda Ichika dengan cara-cara yang membuat Ichika merasa tidak nyaman. Dia mulai mendekati Ichika di sepanjang cerita volume 6. Di sini, Tatenashi tidak bisa berhenti memikirkan Ichika. Di volume 7, Tatenashi juga sudah mulai mempercayai Ichika dan memintanya untuk membantu adiknya, yaitu Kanzashi. Di volume 8, perasaan Tatenashi akhirnya sudah lebih dalam dan akhirnya dia mengungkapkan nama aslinya yaitu Katana Sarashiki, yang artinya Tatenashi sudah memiliki perasaan tertentu pada Ichika. Yang ketujuh adalah Kanzashi Sarashiki. Kanzashi adalah adik dari Tatenashi. Kanzashi pertama kali muncul di volume 7 atau season 2-nya. Dan saat itu Tatenashi meminta Ichika untuk menjadi partner Kanzashi dalam sebuah turnamen. Kanzashi saat itu menampar Ichika karena dia bersikap terlalu baik padanya. Tapi karena sifatnya itu, Kanzashi malah jatuh cinta pada Ichika. Dan di akhir volume 7 atau anime season 2 episode 9, Kanzashi mengungkapkan cintanya. Tapi karena saat itu mereka berdua sedang menonton sebuah anime, Ichika beranggapan bahwa semua perkataan Kanzashi saat itu ditujukan pada anime itu dan bukan padanya. Dan sebenarnya masih banyak lagi wanita yang diketahui menyukai Ichika dalam novelnya. Tapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu diceritakan dalam novel, sehingga hanya ke-6 heroin tadilah yang diceritakan dalam seri ini. Dan untuk penjelasan mengenai Ichika yang sempat dikabarkan mati tertembak satelit Excalibur di volume 11, menurut yang disebutkan oleh Chifuyu, Ichika masih hidup karena diselamatkan oleh seseorang yang menggunakan pakaian serba putih. Saat Ichika ditembak oleh Deathray, orang itu menolong Ichika, dan setelah itu Ichika hanya mengingat ada orang yang mengatakan bangun padanya. Oleh karena itu, Ichika bisa selamat dari tembakan itu. Di chapter 4 volume 11, saat itu ada malam Natal, tepatnya tanggal 24 Desember, dan di hari itu adalah hari ulang tahun dari Cecilia. Dan di hari itu, Ichika memeluk Cecilia yang ternyata dilihat langsung oleh Hoki, yang kaget saat melihat mereka berdua. Itulah sekilas spoiler mengenai Infinite Stratos dari volume 11. Kita bisa tahu bahwa Cecilia adalah wanita yang sudah memiliki hubungan lebih kuat dengan Ichika dibandingkan dengan haremnya yang lain. Jadi bisa dibilang kalau Cecilia menang. Tapi jangan berpikiran gitu dulu bro. Karena ini baru akhir novel volume 11 aja, jadi semua kemungkinan bisa terjadi. By the way, selain ke-6 heroin utama tadi, Ichika juga sebenarnya sangat menyayangi kakaknya yaitu Chifuyu. Dan Chifuyu juga menyukai Ichika. Dan dalam anime ini, unsur incest bisa saja terjadi, karena sebenarnya mereka berdua terbuat dan terlahir karena eksperimen proyek Orimura, yaitu proyek yang bertujuan untuk menciptakan Ultimate Human. Dan seluruh anggota keluarga Orimura termasuk Chifuyu, Ichika, dan Madoka adalah hasil eksperimen dari proyek ini. Dan karena mereka adalah hasil eksperimen, bisa aja mereka saling menyukai satu sama lain dan incest pun terjadi. Penjelasan mengenai eksperimen ini sebenarnya adalah spoiler dari light novel volume 12 dan kemungkinan nanti bakal gua bahas secara terpisah.
By the way, saat ini Infinite Stratos udah rilis sampai volume 12 dan dikabarkan akan tamat pada volume 13. Jadi kemungkinan kalau gua nggak sibuk-sibuk banget, nanti bakal gua bahas spoiler volume 12-nya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. 切に思ったんだ明けの見えぬ雲の間光を見た気がした